saat saya masuk ke Masjid Istiqlal, saya punya perasaan dalam hati saya rasa macam subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia macam saya sangat berdebar tau. Macam mana dia cakap dia? saya nggak dapat boleh berkata-kata, guys. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada semua yang sentiasa bantu, support, dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih As ucapkan. Okey, kepada yang baru, jangan lupa bantu dan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu gratis aja, geng. Okeylah, seperti biasanya As nak doakan kepada sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar diberikan kemudahan di atas apa juga urusan kalian, diberikan kesembuhan jika kalian sedang diuji dengan kesakitan, diberikan kalian kebahagiaan yang kalian impikan, insya-Allah. Amin. Okeylah, hari ini As nak react lagi satu video, okey, bersempena dengan kedatangan YouTuber Malaysia ke Jakarta untuk merasakan kehangatan sambutan kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Kali ini As nak tengok daripada channel Dodi, Mas Dodi Wijaya kita. Jangan lupa untuk bantu subscribe juga, dengan judulnya YouTuber Malaysia terkejut melihat Masjid Istiqlal. Masya-Allah, As selalu tengok react tentang Masjid Istiqlal ini, tapi kali ni As nak tengok bagaimana pula pada sudut pandangan YouTuber Malaysia apabila menyaksikan sendiri kemegahan Masjid Istiqlal Jakarta ini. Jom ikut As react. Okey, dah siap semuanya, yuk kita mula. Bismillah. Guys, selamat datang di channel Dodi Wijaya. Saat ini saya ada di dalam Masjid Istiqlal. Ini merinding, guys. Ini hal yang baru saya alamin, ya Allah. Akhirnya saya bisa masuk ke masjid ini. Ini merinding, guys. Ini pertama kalinya juga buat Mas Dodi ya. Masya Allah, besarnya. Guys, ya Allah, Ya Allah, Allahu Akbar. Akbar, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Kalau kita Guys, indah sekali. Allahu Allahumma Akbar. salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi ini guys, kita ini Masya langsung Allah, Masya Allah, didampingin cantiknya, oleh humas subhanallah. pengurus Masjid Istiqlal. Ini jarang momen-momen hal ini terjadi ya. Allah dipermudahkan Allah, insya-Allah. Nah, ini semua teman-teman kita YouTuber lagi buat live streaming. Ini suasana orang nih live streaming, guys. Nih live streaming. Yang tu Angkol, besarnya, Masya Allah. Gimana perasaannya, Angkol? Masuk. Perasaan saya sangat-sangat Saya mau nangis, Angkol. ya, benar, sebab Nampak kalau Bentar, kecil Angkol. je Di jemaah depan yang dulu sedang mic-nya. solat tu kan, Masya Allah. Karena ini momen yang momen yang paling indah. habis Momen itu yang paling jarang-jarang ini kita bisa kemari, Angkol. ya. Nah, ini Oke, gimana, Angkol? jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam. Jadi pertama untuk saya ucapkan syukur alhamdulillah, dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab sebelum ini saya pernah membuat video reaction tentang Masjid Istiqlal, guys. Memang saya sangat kagumi, saya sangat melihat kebesaran ya, bahwa Masjid Istiqlal ini adalah merupakan masjid yang paling terbesar di Asia Tenggara. Betul lah? Benar. Benar kan? Jadi sebelum ini saya melihat dari segi video saja dalam YouTube, tetapi hari ini kita datang dengan secara fisik. Dan saya datang saja saat saya masuk ke Masjid Istiqlal, saya punya perasaan dalam hati saya rasa macam subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Dia macam saya sangat berdebar tau. Macam mana dia cakap dia? saya nggak dapat boleh berkata-kata, guys. Ini adalah salah satu masjid yang Ya. untuk presiden pun sholat di sini loh. Iya. Allahu Akbar. Ini sini Pak Jokowi, semua presiden sholat di sini. Masya Allah. Kepala pemerintah kita, Iya, ini di sini. masya Allah. Wah, biasa ya. Saya sangat bersyukur sebab mendapat keizinan ya, mendapat keizinan untuk kita sama-sama masuk ke dalam Dan sini. ini kita langsung didampingin sama orang humas loh. Ya, benar-benar sekali. Kita langsung terus kan? Langsung terus sebab saya tidak dapat ungkapkan dengan kata-kata, tapi saya bersyukur, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Amin ya Allah, amin. Semoga apa yang kita dapat ada di sini akan memberikan banyak kebaikan, dan saya sudah sendiri menyaksikan karena
bukan selalu saya datang sini guys. Oke. Bukan selalu ya Mas Dodi. Kita jarang-jarang sekali sebab kami ini orang Malaysia. Mana bisa mungkin tiap-tiap hari datang sebab Benar, kita dari Malaysia. Jadi ini Saya pun orang Indonesia baru kali ini nih. Allahu Akbar. jadi Guys, jadi semua ini berkat bantuan dari Mbak Kiki. Mbak Kiki boleh Mbak Kiki? Mbak Kiki Masya masuk Allah. dong. Ini Mbak di vlog saya di channel Allah Dodi kirimkan Wijaya. untuk membantu. Mbak Kiki Masya boleh Allah. dijelaskan nggak sedikit tentang Masjid Istiqlal ini? Ya, Masjid Istiqlal ini adalah masjid yang terbesar ya di Indonesia atau juga termasuk di Asia. ya? Oke. Itu. Kemudian yang lebih hebatnya lagi, kalau untuk detailnya mungkin nanti kita dari humasnya ya mungkin. Untuk imam masjidnya itu Pak Nazaruddin itu bagus sekali, sering muncul di televisi. Kemudian yang lebih hebatnya lagi adalah arsitektur daripada Masjid Istiqlal ini adalah orang Nasrani. Wow, saya baru tahu nih. Pak Hendry. Oh, gitu Jadi ya? seperti itu. Oke. Jadi begitulah hebatnya toleransi kita di Indonesia. Mbak Kiki, ini benar nggak setiap presiden sholatnya di sini, benar nggak? Iya. Benar. Kalau sholat Idul Adha pasti di sini. Oke. Kemudian kalau pada saat bulan puasa, ini kita berbuka bersama itu disediakan takjil di sini. Oh, Takjil oke. itu untuk makannya. Jadi seberapa banyak pun seperti kayak Idul Kurban, Idul Adha, itu pun biasanya pemotongannya di sini yang dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Oke. Makasih Mbak Kiki atas bantuannya, kita bisa masuk ke dalam. Izinkan Masya kami Allah. untuk keliling-keliling melihat bagaimana indah masjid ini ya. Iya. Terima kasih Mbak Sama-sama. Kiki ya. makasih Mbak. Alhamdulillah. Makasih, Mbak Uncle, Kiki. terima kasih ya. Saya akan mau keliling-keliling nanya sama YouTuber-YouTuber lain ya. Guys, jadi saya akan coba melihat penjelasan dari Besar, bidang humasnya sendiri. dibertingkat. Ini dia. So for me, this is a holy place. I can pray here because I just show you. I showed my. This is my. Guys, saya akan kasih lihat This is something. indahnya guys. Ya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Saya habis buat vlog ini saya mau sholat dulu. Dengan Mas lampu Askalani, dia. masuk ke vlog saya dong. Sekarang ini lagi salah, kita mau sana mah. Guys, jadi saya salah nama. Ini adalah tamu spesial saya, yaitu Bang Rasli Studio. Baru benar Raja Studio. Bang Rasli Studio, apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, Gimana gawat. perasaannya masuk di masjid terbesar di Asia? Luar Oke, biasa. kalau saya melihat seperti selalu sebelum ini saya pernah buat video reaction tentang masjid ini. Oke. Waktu itu tentang seorang pemain bola sepak terkenal dunia daripada Turki. Oke. Pas itu siapa namanya ya? Pernah main dengan Real Madrid, pernah main dengan Cristiano Ronaldo. Salah. Bukan. Siapa tuh? Oh, Ozil. Iya Ozil, benar, Ozil. Ozil. Ozil pernah datang ke sini dan saya pernah buat video reaction tentang Ozil. Oke. Dan dari situ saya bertekad untuk mau sendiri melihat bagaimana situasi sebenar masjid ini guys. Dan hari ini saya melihat sendiri, saya sangat teruja dan saya sangat kagum dengan binaannya yang sungguh luar biasa. Dan yang paling utama di sini saya melihat bahwa pembinaannya yang sangat kukuh dan sangat berteknologi tinggi. Itu yang sangat kagum dengan masjid ini. Oke. Dan yang paling utama saya melihat masjid ini dia menggunakan teknologi yang saya rasa sungguh luar biasa. Dan Guys, lampu atas itu semuanya menggunakan full LED. Yang mana lampu ini jarang digunakan oleh mana-mana masjid guys. Sungguh luar biasa masjid ini. Bang Rasli tahu nggak? Ini adalah yang dirancang oleh bukan orang Muslim, non Muslim yang rancang ini. Jadi saya dapat informasi ini dari Mbak Kiki tadi menjelaskan. Itu luar biasa ya. Iya benar. Bermakna orang yang mereka ataupun arsiteknya daripada yang bukan Muslim. Kita mendoakan semoga arsiteknya ini mendapat hidayah. Mungkin dia belum mendapat hidayah. Masya Allah. Semoga amin. mendapat hidayah dan dia sendiri merasai Menjadi apa saudara itu kita. Masya Islam. Allah. Wih, Nah, itu luar paling biasa. Terima kasih Mas Askalani, Mas Rasli Bukan Studio. Razli. Maafkan saya. Maafkan Asli saya. Studio. Maafkan saya guys. Asli Studio. Ini salah satu Razli yang Ulang paling suara. top. Ya, Ulang suara. Terima kasih ya Iya, guys iya, ya. iya. Jangan lupa subscribe channelnya Askalani. Astagfirullahaladzim. Razli Studio. Guys, jadi saya akan kasih tunjuk betapa indahnya masjid ini guys. Ini luar biasa guys. Jadi
inilah dia. Dekat tiang tu macam ada Saya akan kipas mencoba kan? Macam ada kipas. Macam nanya-nanya. pakai tenaga Nih solar. teman-teman okey? kita live streaming. Di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dan selama ini saya hanya react, kali ini saya berdiri di sini. Jadi Abang Tengkuruk. kerana masa ya, tapi ini sebenarnya bukan satu pengakhir, tetapi ini adalah satu permulaan, titik permulaan pengenalan ya, mengenali tentang Indonesia itu. Dan sebenarnya guys, baru 1 hari kami di sini ya. Saya di sini bersama dengan rakan-rakan seperti Razli Studio, Askalani Studio, Adi Pasha Eren, Yan Kobain, lepas tu ada Brozul, ada Dodi Wijaya, ada juga Abang Eksan ya, ada Abang Rusdi. Jadi ini bukan satu pengakhiran, tetapi ini adalah permulaan. Asia Tenggara. Ya, masjid ini adalah masjid yang menjadi simbol kebanggaan umat Muslim di Indonesia dan menjadi simbol keanekaragaman berbangsa di Indonesia. Kita bisa belajar tentang toleransi antar umat beragama dengan mengetahui atau berkunjung ke Masjid Istiqlal ini. Karena seperti kita lihat, yang pertama ya, posisi atau letak lokasi Masjid Istiqlal ini berdekatan dengan rumah ibadah agama yang lainnya. Itu menandakan bahwa kita punya kedekatan baik secara emosional atau secara nasionalisme berbangsa. Kita ini akan tetap saling menjaga dan saling menghormati satu sama lain. Dan kita bisa lihat di sini ada beberapa simbol yang terkandung pada bangunan Masjid Istiqlal. Seperti kita lihat kubahnya Masjid Istiqlal ini ya, semuanya ada 2 untuk kubahnya. Dan itu adalah kubah yang terbesar. Kubah yang besar itu berdiameter 45 meter. Ui, Untuk mengingatkan besar diameter dia. Republik Indonesia 1945. Ya. Dan kubah yang kecil nanti kita bisa lihat di luar, diameternya 8 meter. 8 untuk menunjukkan bulan kemerdekaannya, yaitu Agustus. Dan di atas kubah yang besar ini ada besi panjang di atasnya dengan ornamen bulan dan bintang sebagai penghiasnya, ya, untuk menunjukkan keagungan dalam beribadah, ya, keagungan masjid sebagai rumah ibadah. Dan tingginya besi panjang itu totalnya 17 meter. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan insya Allah besok mungkin ya, kita akan selebrasi, kita akan merayakan, kita akan bersukacita, bergembira menyambut dan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ada yang unik ya, karena Yang mana tadi yang ke atas? Sebentar Mas ya. Sebentar. Tes. Dia ada yang bilang suaranya hilang. Sebentar ya, maaf ya. Ya. Sebentar saja. Ada yang bilang suaranya hilang. Sebentar. Ada yang bilang suaranya terputus. Sekarang. Oke, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, suaranya udah bagus. siap. Maaf ya, Pak, boleh karena santai penontonnya saja. sini sekarang sudah ada Santai saja. 4.500. Oh, 4.300. Subhanallah, ramai yang nonton. Diulang atau gimana? Dari mana saya? Lanjut aja, boleh. Lanjut ya. Dari 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan selebrasi, kita akan memperingatinya esok ya, 1 hari besok. Kita menunggu dan mungkin jika Anda berjalan di seluruh kota atau daerah di Indonesia, Anda akan menyaksikan banyak event, banyak kejuaraan, banyak perlombaan atau game-games yang diadakan sengaja untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan satu hal yang unik, karena arsitek Masjid Istiqlal, beliau bukanlah seorang Muslim. Beliau Indonesia ini dari dulu sudah terbiasa dengan keanekaragaman, dengan perbedaan. Bangsa Indonesia itu sudah terbiasa dengan toleransi. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari, kita akan tetap jaga, saling menjaga dan saling menghormati satu sama lain. Meskipun tetap kita dalam segi beragama kita memiliki privasi, ya. Kita memiliki
privacy untuk tata cara kita beribadah dan tata cara kita dalam kehidupan beragama. Kita lihat lantainya, lantai bangunan Masjid Istiqlal ini semuanya ada 5 lantai. Bisa kita lihat di lantai utama ya. 5 tingkat lah. 2, 3, 4, 5. 5 lantai itu menunjukkan rukun Islam. Ya, rukun Islam. Oh, semua ada makna. 5 waktu sholat. Serta bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai asas atau dasar hukum semua hukum yang diberlakukan di Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua warga Indonesia itu harus mempercayai adanya Tuhan dan memeluk agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu yang paling kita jaga, persatuan. Karena selama ini ya banyak hal yang seakan-akan memberikan informasi bahwa Indonesia itu tidak bisa bersama dalam perbedaan. Padahal dalam realitanya saya berani bilang jangan ajarin orang Indonesia untuk menjaga keutuhan berbangsa, untuk menjaga kesatuan berbangsa. Karena salah satu sila ya Pancasila itu adalah persatuan Indonesia. Kita akan berusaha sekuat mungkin untuk menjaga kita agar tetap bersatu satu sama lain. Yang keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini tidak ada yang diistimewakan. Meskipun mohon maaf seperti sekarang Muslim sebagai mayoritas terbanyak, tapi dalam kedudukan secara hukum nasionalisme berbangsa semuanya sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama ketika tinggal di Indonesia. Ya, seperti itu. Nanti kita bisa bahas yang lainnya di sesi bagian luar sana. Untuk bagian dalam sementara itu saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat saksikan kebesaran, kemewahan, kemegahan Masjid Istiqlal di Jakarta. Masya Allah, masjid yang terbesar bukan saja di Indonesia tapi juga terbesar di Asia Tenggara. Masya Allah, luar biasa sekali. Tadi masuk je asa rasa macam Masya Allah, rasa jantung tu berdebar-debar kan, sebab kita boleh melihat sesuatu yang besar, sesuatu ruang yang sangat orang kata luas, kita akan pasti ada rasa tu kan. Dan bila kita melihat ada mimbar masjid, kubah masjid yang sangat besar, itu juga memberikan kita rasa satu impact yang Masya Allah, rasa macam nak keluar mata kan. Masya Allah, luar biasa. Dan bertuas sekali YouTuber Malaysia ni berkesempatan untuk pergi dan melihat sendiri Masjid Istiqlal, dan pastinya dapat solat di Masjid Istiqlal tu merupakan satu pengalaman yang sangat berharga buat mereka. Dan insya Allah doakan semoga Az juga suatu hari dapat bisa untuk sama-sama solat di Masjid Istiqlal, insya Allah, amin. Okeylah, suka sekali penerangan telah pun dibuat tentang Masjid Istiqlal. Bantuan-bantuan daripada Mbak Kiki dan sebagainya yang membolehkan YouTuber Malaysia ni untuk masuk dan buat live dan sebagainya. Dan bestnya penerangan tu harus dengar setiap sisi masjid tu sebenarnya pembinaannya ada maksud sendiri, dan dibina ataupun dia punya arkitekturnya adalah arkiteknya adalah seorang yang bukan berbangsa, yang bukan beragama Islam, yang setiap penghasilannya itu ada punya makna tersendiri, di mana kubahnya 45 diameter tahun 1945 Indonesia merdeka. 17 ada 17 apa tadi 17 silap kubah yang kecil tu ada 17 tiang ke macam tu kan, 17 Agustus. Ada 5 tingkat, tanda 5 Pancasila dan juga 5 rukun Islam. Masya Allah, semuanya ada makna dan maksud di sebalik pembinaan Masjid Istiqlal Mahal. Orang kata Masya Allah, luar biasa sekali kan. Subhanallah. Dan
rasanya must visit lah ke Masjid Istiqlal adalah sesuatu tempat yang perlu menjadi tempat yang perlu dikunjungi jika kalian semua ke Jakarta. Masya Allah, luar biasa sekali. Okeylah, sampai kat sini dulu video reaction langsung untuk kali ini. Untuk kali ini As dapat saksikan Masjid Istiqlal dengan lebih dekat. Biasanya As tengok reaction je, tapi kita berdoa agar dapat tengok live pula. Okey, yang tonton bareng-bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih As ucapkan. Okey, yang baru jangan lupa bantu dan tekan butang subscribe, like, komen dan share juga. Sampai kita ketemu lagi insya-Allah di lain videonya. Assalamualaikum semuanya. Jaga diri. Dadah.